Kasih. Pak Dodot, untuk mendukung capaian swasembada pangan yang tengah dilakukan oleh pemerintah, sejauh mana sih peran Food Station Cipinang Jaya khususnya di DKI Jakarta maupun sekitarnya? Ya, terima kasih Sasa. Jadi kita Food Station aktif dalam bekerja sama dengan daerah-daerah, terutama adalah produsen padi di Indonesia untuk menyuplai padi di Jakarta. Nah, dalam pengumuman kemarin Presiden bahwa kita sudah swasembada beras dan itu sangat bagus ya buat Indonesia karena kita sudah tidak melakukan impor dan kami kontribusinya adalah ya kita meningkatkan kerjasama dalam hal bukan hanya suplai ke DKI tetapi juga memberikan advokasi kepada para petani bagaimana meningkatkan produktivitas. Oke. Dengan lahan yang sama, produktivitasnya bisa naik misalnya 20%, maka itu akan menaikkan produksi beras kita secara nasional. Nah itu kalau diduplikasi di tempat lain, maka ya is good gitu loh buat kita. Dan selain mendorong peningkatan produktivitas petani, Pak, sejauh ini mungkin kolaborasi yang dilakukan dengan Pemprov DKI dan juga BUMD pangan lainnya seperti apa? Ya, DKI juga memberikan pangan subsidi kepada masyarakat penerima manfaat ya. Ada sekitar 700 ribuan penerima manfaat dan itu dalam rangka untuk agar masyarakat menengah ke bawah yang belum beruntung ini bisa mengakses pangan murah. Oke. Dan salah satunya memang beras. Selain itu ada telur, ada susu, kemudian daging ayam, daging sapi, ikan kembung. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat menengah ke bawah, terutama KJP, Kartu Jakarta Pintar itu. Nah ini sangat murah, subsidinya juga besar dari Pemprov DKI sehingga masyarakat memberikan mendapatkan makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh mereka. Selain itu juga dengan 700 ribu orang per bulan ini yang mengakses makanan murah ini bisa menekan harga. Gitu. Oke. Sehingga secara overall inflasi terkendali di DKI. Dan untuk bisa juga menjaga ataupun mendukung keterjangkauan tadi, Pak, kan juga dilakukan pasar murah hingga pangan bersubsidi food station ya Pak ya, yang sudah menjangkau ratusan titik di Jakarta. Nah ini seberapa besar sih Pak dampaknya terhadap ketersediaan pangan hingga stabilitas harga dan komoditas apa nih Pak yang paling berpengaruh dalam program ini? Ya, kalau di pasar murah kita setiap hari jalan di hampir 10 titik. Setiap hari ya di masing-masing kelurahan itu kita memberikan pangan murah kepada masyarakat. Artinya memang tidak disubsidi oleh pemerintah tetapi harganya di bawah harga pasar. Itu yang kami lakukan sendiri bersama BUMD lain, ada Pasar Jaya, ada Dharma Jaya. Di luar itu ada pangan subsidi yang saya sampaikan tadi itu harganya sangat murah. Misalnya beras ya, beras itu 74.500, masyarakat cukup membayar 30.000. Dan itu hanya masyarakat yang sudah dipilih oleh Pemprov DKI gitu. Terutama yang yaitu tadi kalangan kurang beruntung, ada KJP disabilitas, kemudian ada manula, ada pegawai yang gajinya di bawah UMR. Nah, itu mereka mendapatkan pangan subsidi. Oke, untuk komoditasnya apa saja Pak? Komoditas beras, telur, susu, kemudian ayam, daging sapi, dan ikan kembung. Cukup bervariasi ya Pak ya? Ya. Lalu bagaimana Pak peran Food Station dalam bekerjasama dengan petani lokal khususnya melalui skema kontrak farming untuk bisa meningkatkan produksi pangan nasional? Apalagi tadi Anda mengatakan Food Station terus mendukung ya Pak untuk bisa mendukung peningkatan produktivitas petani. Ya, jadi untuk menjamin ketersediaan suplai kami, maka kami bekerja sama juga dengan petani-petani. Artinya ada juga yang ada dua bisnis model, kami sebagai standby buyer. Artinya ketika petani mereka self financing, mereka biayain sendiri, ketika panen nanti hasilnya kami yang beli. Yang skema kedua adalah on farming. On farming sekitar 1.000 hektar lebih lah kita ya. Jadi kami yang financing, let's say misalnya biaya productionnya 15 juta misalnya. Kami yang financing sehingga kami nanti punya opsi untuk membeli dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. HPP itu kan 6.500 gitu. 6.500 is a good deal, everybody happy harusnya. Lalu Pak daerah mana saja yang tadi mungkin sudah dilakukan juga terkait dengan kontrak farming tersebut? Kita ada di Karawang, Indramayu, kemudian Ngawi, gitu ya.
Itu daerah-daerah produsen itu, terutama di situ. Tapi Pak, sejauh ini dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan, tantangan apa yang dirasakan oleh Food Station? Tantangannya seringkali petani itu memang menjual produknya pada penawaran tertinggi, gitu ya. Sehingga ketika kita menjadi standby buyer, itu sebenarnya kita harus berkompetisi juga dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan gabah itu. Sometimes harga itu bisa naik sampai dengan 7.500, 8.000 gitu ya. Itu pernah terjadi. Meskipun saat ini ketika panen raya itu masih di bawah 7.000. Lalu win solution apa Pak yang dilakukan? Ya solusinya kita harus contract farming, artinya kan harus kami yang financing gitu ya. Kami yang financing. Kalau kita free market kita harus bertarung dengan teman-teman produsen lain yang mungkin bisnis modelnya berbeda gitu ya. Atau mungkin mereka mencapai efisiensi yang sangat tinggi. Ya kita kalau misalnya harga 7.500 untuk menjadi beras 15.000 sementara HIT-nya 14.9 itu nggak ketemu angkanya gitu. Maka ya solusinya kita harus terjun ke daerah, harus melakukan banyak efisiensi gitu ya, sehingga kita masih ada margin. Dan kalau tadi Anda katakan antara standby buyer dengan contract farming ini masing-masing kontribusinya berapa persen Pak? Atau yang mana lebih dominan? Yang standby buyer. Standby buyer. Standby buyer ya. Tapi apakah ada perbedaan tantangan juga Pak terkait dengan standby buyer atau mungkin ketika contract farming tadi Anda sampaikan? Ya kalau yang standby buyer kan kita harus bertarung dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ya sesama produsen beras gitu ya. Dan disitulah nanti challenging-nya ketika demand-nya sangat tinggi maka harga pasti naik. Ketika demand-nya berkurang harga turun. Gitu. Nah ketika panen raya pasti harga akan stabil. Nggak mungkin lah nembus angka 8.000 kayak MT2. Kan kita ada 3 MT, MT1, MT2, MT3. MT1 ini kan panen raya sekitar bulan Februari Maret. Mudah-mudahan harganya stabil ya.